Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahfud Jaya Saputra dengan NIM 210081457. Di sini ingin mempresentasikan tugas BWP, yaitu rangkuman tugas dari 1 sampai 4 yang mata kuliah pemuda kegeraman web dengan dosen pembimbing Pak Ali Tarmuji SCMCS. Ya, langsung saja kita bukan. Iya. Oh, ya. Nah, pada pertemuan satu itu adalah sejarah perkembangan web. Internet itu Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan salah satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dan penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, atau bahasa Inggrisnya itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan Internet Networking menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Rono Purbo 2005. Menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi penggunaan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Definisi internet menurut para ahli, terdapat beberapa definisi umum dari internet yang dijelaskan oleh para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Yang kedua ada Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga ada Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas menggerakkan internet itu sendiri. Selanjutnya ada sejarah internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui APRA, yaitu Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang disebut dengan nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP atau IP yang tadi disebutkannya itu Internet Protocol mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikanlah NSVNET atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk memadai kegiatan riset dan penelitian di Amerika tentang teknologi internet ini. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dengan layanan yang sama World Wide Web atau WWW yang mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan InterNIC untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Sejarah perkembangan web. Sejarah web. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John dari James Berners-Lee lagi. Pada tahun 1991, website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yaitu mempermudah tukar-menukar dan memperbaiki informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi saja, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat itu, pengertian website sudah masuk ke dalam ranah publik karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Pengertian website. World Wide Web.
Yang lebih populer disingkat WWW merupakan salah satu buah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global yang dinamakan dengan URL (Uniform Resource Locator) untuk mengenal pasti sumber daya yang berguna. WWW tidak jarang dianggap sama dengan internet dengan cara total, meskipun sebenarnya WWW sendiri hanyalah bagian daripada internet baca juga. WWW merupakan kumpulan situs server dari seluruh dunia yang memiliki kegunaan untuk menyediakan data dan info untuk bisa digunakan bersama. WWW ialah sektor yang paling menarik dari internet. Lewat web, para konsumen bisa terhubung informasi yang tidak hanya berupa teks, namun mampu pula berupa gambar, nada, video, dan animasi. Secara garis besar, website bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu website statis, website dinamis, dan website interaktif. Yang pertama yaitu website statis. Adalah web yang mempunyai halaman yang tidak berubah, artinya melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang dibuat yang menjadi struktur dari website tersebut. Yang kedua ada website dinamis, yang merupakan website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain utama bisa diakses oleh user pada umumnya. Jika disediakan halaman backup untuk mengedit konten dari website. Contoh umum mengenai website dinamis adalah web berita atau web portal yang di dalamnya terdapat fasilitas berita, polling, dan sebagainya. Website interaktif itu adalah web yang saat ini memang sedang booming. Salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. Di website ini user bisa berinteraksi dan beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Biasanya website seperti memiliki moderator untuk mengatur supaya topik diperbincangkan tidak keluar jalur. Perkembangan web. Sejak web ditemukan tahun 1990-an, web semakin populer dan menjadi layanan internet dengan pengguna terbanyak. Sebagian pengguna internet bahkan mengira kalau web adalah satu-satunya layanan di internet. Teknologi web pun terus bergulir pada era web 1.0, web 2.0, dan tren menuju web 3.0. Saya ingat ciri di antara versi web 1 sampai 3 tidak ada kata sepakat antar para pakar. Namun demikian bukan berarti kita tidak tahu polanya. Berikut adalah pola dari masing-masing versi web menurut beberapa sumber yang saya baca. Web pertama atau web 1.0. Web 1.0 dimiliki sejak web era 90-an. Ciri utama dari era ini adalah informasi yang bersifat statis atau sepihak. Ciri dari web 1.0 atau 0, website umumnya bersifat statik dan jarang berubah atau sama sekali tidak berubah. Website umumnya tidak interaktif. Umumnya teknologi yang dipakai adalah teknologi tertutup. Kebanyakan desain webnya menggunakan frame. Yang kedua adalah web 2.0. Web 2.0 dimiliki sejak era 2005 sampai sekarang. Ciri khas dari era ini adalah user generate content dan jejaring sosial. Ciri dari web 2.0 yaitu website bersifat dinamis dan interaktif dengan adanya teknologi Ajax. User bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai produsen informasi. Dalam istilah populer adalah user generate content. Teknologi yang dipakai umumnya open source, desain web menggunakan CSS layout. Informasi terdiri dari teks, gambar, audio, video, dan animasi. Web sebagai media berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemudian ada web 3.0 atau selanjutnya web 3.0 adalah generasi selanjutnya dari teknologi web. Ciri dari web 3.0 pada akses mobile, semantik web, dan personalifikasi. Beberapa website yang dianggap merupakan cikal bakal dari web 3.0 adalah Instagram. Instagram disebut sebagai awal dari generasi web 3.0 karena layanannya hanya tersedia lewat mobile device saja. Ciri-ciri web 3.0 yaitu integrasi web ke dalam produk rumah tangga seperti TV, kulkas, atau jendela pintar, atau home entertainment. Contoh produk ini adalah Smart Windows dari Samsung, Google, atau Nexus. Kemudian ada semantic web. Contoh dari penggunaan dari semantic web pada knowledge graph di Google Search. Yang kedua pada pertemuan dua ini temu dua itu dengan tema struktur pemrograman web konsep pemrograman berbasis web atau client server. Di sini tugasnya yang pertama ada perbandingan antara client side dan server side. Yaitu untuk pengertiannya, client side adalah bahasa pemrograman web yang hanya datanya dilakukan oleh komputer atau pengunjung. Sedangkan server side adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer atau server penyedia. Kemudian untuk cara kerjanya, perbedaan cara kerjanya yaitu client side. Cara kerja client side scripting itu sangat sederhana, yaitu berawal dari klien yang memanggil berdasarkan URL
melalui browser, kemudian browser mendapat alamat dari web server yang nantinya akan memberikan segala informasi yang dibutuhkan web browser eh, yang sudah mendapat informasi segera melakukan proses penerjemahan kode HTML dan menampilkan ke layar pemakai. Sedangkan server side perlu penerjemahan khusus untuk kode-kodenya seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke browser untuk ditampilkan ke layar pengguna atau kliennya. Untuk lebih jelasnya, lihat skema yang ada membandingkan konsep kerja HTML pada PHP ini, yaitu perbedaannya yang satu bisa langsung ditampilkan tanpa adanya apa namanya, yang client set itu jika kodenya udah dimasukkan maka langsung ditampilkan ke apa namanya layar pengguna, sedangkan server side itu nanti eh, pada kode HTML-nya itu masih perlu perubahan nantinya. Kemudian sebelum masuk ke browsernya itu web servernya nanti masih merubah datanya untuk dijadikan ke HTML dengan beberapa mesin atau aplikasi-aplikasi khusus yang digunakan untuk merubah ke kode HTML. Nah, baru nanti kode HTML-nya akan dimasukkan ke browser atau dilanjutkan ke browser untuk ditampilkan pada klien. Eh, Kemudian perbedaannya yang ketiga ada persyaratan. Yang client side itu memiliki persyaratan klien HTML pack, script interpreter. Yang keempat adalah HTML pack with client side and script return. Yang kelima adalah web server. Untuk persyaratannya pada server side itu ada client web browser, dokumen itunya dasarnya ada PHP, web server, kemudian PHP 4 engine, formatnya HTML, JPG, GIF, dan lain-lain. Untuk alatnya sendiri itu ada untuk client side itu ada kode PNIO, JavaScript, JavaScript, kemudian untuk server side itu ada PHP, Node.js, Python, Ruby, Golang. Kemudian untuk bahasa scriptingnya pada client side itu ada HTML, CSS, JavaScript, XML. Sedangkan untuk server side ada ASP, JSP, PHP, PRL, Python, Adobe Cold Fusion. Nah, untuk tugas saja itu adalah penggunaan aplikasi yang saya gunakan untuk pengedit atau editor itu adalah Sublime Text. Ya, di sini memiliki fitur Go to Anything. Dengan Go to Anything kita bisa membuka file dalam project dengan cepat. Tinggal tekan CTRL-V kemudian ketik nama web foldernya atau nama filenya. Kemudian ada paket fitur paket atau plugin Sublime Text memiliki sangat banyak paket. Untuk menginstal paket kita bisa menjalankan paket manager, kemudian muncul di list paket. Kita tinggal mencari paket yang diinginkan. Kemudian ada fitur multiple selection, kita bisa meletakkan kursor di beberapa tempat menggunakan CTRL plus klik yang pada mouse, kemudian mengedit secara bersamaan. Kemudian split editing. Jika memiliki motor yang lebar, maka kedua editor ini sangat cocok karena sama-sama memiliki fitur untuk split editing membuka dua atau lebih file secara berdampingan. Kemudian ada auto complete. Sublime Text memiliki auto complete untuk beberapa bahasa pemrograman seperti PHP dan CSS beserta JavaScript. Kelebihan dan kekurangan Sublime Text. Kelebihan Sublime Text yaitu satu, aplikasinya sangat ringan, tidak memakan RAM banyak seperti text editor Atom ataupun yang lainnya. Kemudian ada split mode, bisa membuka 2 atau 4 kolom grid dan 3 row editor dalam sekali membuka aplikasinya. Artinya kita bisa membuka 2 atau lebih sekaligus program dalam waktu bersamaan tanpa harus berpindah-pindah tab. Kemudian ada multi selection, kemampuan untuk bisa merubah beberapa kode di baris atau kolom yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Keempat ada command palette, bisa mengakses file shortcode dari Sublime Text untuk menjalankan kalian tinggal klik saja pada keyboard CTRL atau CTRL plus Shift dan P. Kemudian 5 sudah mendukung banyak platform, jadi bisa digunakan semua aplikasi ataupun platform sekaligus. Kekurangannya yaitu yang pertama ada Sublime Text adalah aplikasi berbayar. Jadi jika sobat semua ingin memakainya silakan beli untuk mendukung developnya, dan ada juga beberapa plugin Notepad++ yang belum ada di Sublime Text. Tambahan dari penulis sendiri, sidebar dari Sublime tidak bisa di hidden. Maksudnya jika kita akan hidden sidebarnya lumayan repot jika belum
tahu shortcut dari keyboardnya. Jadi tidak seperti text editor Atom yang bisa dengan mudah menampilkan dan menyembunyikan tanpa harus tahu shortcut keyboardnya. Tapi itu tertutup lah karena ini sangat ringan berbeda dengan Atom, jadi bisa dipakai di segala laptop dan kondisinya juga sangat mudah digunakan. Kemudian pada host lokal, tugas host lokalnya saya menggunakan SEM. Saya memiliki fitur Apache, MySQL, dan PHP. Apache adalah perangkat lunak sumber terbuka yang menjadi alternatif dari server web Netscape. Server HTTP Apache atau server web www Apache merupakan server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Apache dikembangkan dan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang di bawahnya naungan Apache Software Foundation. Yang kedua ada MySQL. MySQL adalah singkatan dari My Structured Query Language. Program ini berjalan sebagai server yang menjadikan multi-user mengakses ke sejumlah database. MySQL umumnya digunakan oleh perangkat lunak bebas yang memerlukan fitur penuh sistem manajemen database seperti WordPress, PHP BB, dan perangkat lunak lain yang dibangun pada perangkat lunak LAMP. Ia digunakan dalam skala sangat tinggi World Wide Web. Termasuk produk-produk Google dan Facebook juga itu banyak menggunakan MySQL. PHP adalah bahasa pemrograman skrip yang banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah PHP-BB dan MediaWiki. Software di belakang software yang berada di belakang Wikipedia. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah PHP-BB dan MediaWiki tadi yang disebutkan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan SEM. Kelebihan SEM antara lain database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Untuk expert sudah ada yang bayar. Kemampuan yang sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni 60 tabel dengan jumlah record mencapai 5 juta, 2, 3, 5 miliar. Bahkan untuk terbaru sudah lebih. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre apalagi Oracle, tapi ini sudah sangat cukup. Engine ini multiplatform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan kelas-kelas kecil menengah. Kemudian kelebihan paling utama engine ini adalah kecepatannya. Kekurangan SEM antara lain adalah tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data disimpan oleh atas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi close. Kemudian pertemuan 3, client side program. Di sini ingin menerapkan beberapa tugasnya itu mencoba paragraf dan juga font serta apa namanya beserta di sini saya menampilkan langsung gabungan dari beberapa tugasnya, yaitu di sini yang pertama adalah membuat paragraf. Di sini pada baris line ke-7 ini merupakan paragraf. Kemudian balik-balik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini paragraf yang pada tugas pertamanya. Baik, nah ini. Yang kedua, membuat kalimat-kalimat atau teks itu menjadi miring, bold atau tebal, kemudian memiliki underline atau garis bawah. Nah, seperti hasilnya. Ini bold, ini teks miring, kemudian ini teks yang garis bawahi. Dan ini sintaksnya sintaks tag yang dipakai yaitu untuk tebal itu bold, yaitu tinggal pakai B, kemudian di tab, nanti masukkan kalimat atau teksnya itu di tengah tagnya. Kemudian untuk garis miring itu menggunakan tag yang sebelah sini. Ini bisa kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan sih ya. Pada sebelah sini. Kemudian tinggal
ketik I, kemudian tab, nanti tag I-nya akan muncul, langsung masukkan teksnya ke tengah, kemudian yang untuk yang U itu sama, tinggal ketikkan U, kemudian tab, nanti masukkan teksnya pada tag U ini di tengahnya. Sedangkan ini sintaks untuk apa namanya, teks kombinasi kalimat underline, bold, dan teks miring, yaitu tinggal menggunakan kombinasinya saja, berarti B, I, U. Mau I duluan atau B duluan atau U duluan itu sama saja. Jadi masukkan pada tengah kalimatnya itu, apa, di tengah tagnya itu kalimat yang ingin kalian masukkan. Kemudian ya, ini untuk tugas pengaturan font. Jadi itu ingin fontnya seperti apa, ataupun apa namanya, eh, nama nama yang penting tahu nama fontnya itu, kalian bisa mengubah sesuai keinginan kalian. Yang penting tahu nama fontnya. Kemudian di ada size, color. Nah, di sini eh, cara membuatnya ya pakai tag font. Kemudian ini bebas sih. Cuma pada pengaturannya itu pada face-nya itu harus eh, eh, sintaksnya itu pakai face. Nah, habis itu balik lagi, salah. Pup, 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 pup. Nah, habis itu face, nama face sama dengan titik titik dua, titik dua, kutip dua di atas, kemudian di tengahnya dituliskan nama font yang kalian ingin pakai. Kemudian untuk ukuran itu tinggal size sama dengan kutip dua di atas. Habis itu ukuran yang kalian ingin pakai itu berapa, yaitu di sini saya pakai 5, jadi di situ 5. Kemudian color, warna atau warna fontnya itu ada di sini jadi warna hijau kalau nggak salah ya. Oh iya, hijau. Di sini hijau. Jadi nanti ini kode warna hijau. Di sini bisa langsung, kalau tulisan itu bisa beberapa tulisan. Jadi kalau kalimat, oh, langsung nama warnanya, maksudnya bukan kalimat, langsung nama warnanya saja. Tapi hanya beberapa, nggak semua warna bisa dimasukkan. Jadi kayak light gray gitu kan nggak bisa. Jadi di sini kalau light gray itu pakai apa namanya? Pakai angka atau nomor dari nama si warnanya. Nah, di sini saya menggunakan warna hijau dengan kode warna 90E90 itu. Di sini nanti ini fontnya bisa diganti paragraf atau apa ini. Ini bebas, bisa diganti-ganti fontnya itu, yang tulisan font. Nanti di dalam fontnya, bukan di tengah-tengahnya itu untuk kalimat. Sedangkan ini pengaturannya itu bisa ditaruh di depan setelah fontnya atau pengatur fontnya. Nah, bakal hasilnya seperti hijau seperti ini. Kemudian, di sini menggunakan fungsi href untuk menampilkan ini menandai. Oh enggak, ini bukan. Ini untuk menuju ke bawah, untuk menuju ke bawah. Nah, ini isi ini hiraukan aja isi ininya. Kemudian ada fungsi BR. BR ini untuk pindah baris atau kalimatnya akan dipindah bariskan pada titiknya atau setelah titik gitu. Tergantung di mana penempatannya. Ini bisa sebagai spasi juga jika ingin memberikan bukan spasi ya, spasi sih. Ini seperti spasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada href menuju ke link, atau ini apa, tempat untuk menekan linknya jika yang lengkapnya seperti itu. Terus, nah, di sini saya mendapatkan ID atau jangka, bukan jangka, ID eh, menamai kalimat kalimat line 35 ini sebagai akhir. Nanti ketika akhir yang dipencet di atas ini yang warna biru itu ke bawah, tulisan ke bawah itu nanti akan mengarah ke bawah itu karena karena gambar itu dari tandai bawah, nanti webnya langsung mengarah ke bawah. Layout webnya akan langsung mengarah ke bawah jika menekan tanda huruf akhir tadi yang telah dimasukkan. Ya, itu saja untuk tugas tugas tadi.
tugas 3 itu tentang tag, font, terus anchor, terus apa lagi? Udah ya. Nah, ini gambar belum nih. Masukkan gambar tuh bisa langsung linknya ataupun nama file, tapi filenya tuh di folder yang sama dengan apa namanya, sintaksnya sih, scriptnya, script data HTML. Data HTML-nya eh, tinggal masukkan saja src. Kalau untuk src-nya ini dia akan muncul. Nah, di sini saya menggunakan gambar tetap semangat. Kemudian untuk tabel saya pada eh, tempat yang berbeda atau data yang berbeda. Di sini saya membuat tabel dengan ya 4 baris 2 kolom. Iya, 4 baris 2 kolom. Jadi ya, yang baris pertama itu saya pakai th atau header table itu dengan cospan-nya itu 2 karena kolomnya ada 2, jadi cospan-nya 2 dengan kata-kata ini angka itu harus dijelasin ini. Oh, itu tabelnya itu. Alin itu dari fungsi tabel tuh ketikan tabel saja, habis itu di tab nanti langsung menjadi tag tabel. Kemudian pada bagian tabel kirinya, itu disisipkan pengaturannya sebagai berikut. Ada beberapa pengaturan, ini masih banyak nih, hanya sebagian. Saya di sini menggunakan alin itu untuk tata letak tempat tabelnya pada web itu pada bagian mana. Kemudian untuk border ketebalannya itu 1. Kemudian background colornya itu ini abu-abu. Di sini saya pakai dengan, tapi saya tidak pakai namanya, saya pakai kodenya, saya manggil dengan kodenya. Kemudian cell paddingnya 0 dan cell spacing cell paddingnya itu uh, apa namanya? Ketebalan kolomnya cell padding. Nah, spasinya 1 dengan width lebarnya itu 300 pixel. Kemudian di sini isi dari baris pertama itu kolom 1 dan kolom 2. Eh, Iya, TD-nya itu kolom 1 dan TD-nya itu kolom 2 di sini. Kemudian TR-nya center, saya kasih, saya kasih fungsi tag center, agar kata-kata atau kalimatnya ada di tengah. Jadi ini ada 1, 3 untuk baris kedua itu ada 2 dan 4. Mungkin itu tugas 3 itu aja kan. Oh ya, tugas 3 itu aja. Kemudian tugas 4 di sini sintaks div dan apa ya, formulir ya. Ya, formulir. Formulir di sini saya menggunakan membuat kelas dengan nama border. Nah, bordernya itu border atasnya itu dot, yaitu garis titik 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 gitu. Bukan guys. Eh, Pembatasnya itu titik titik titik, yaitu dot gitu kan. Border bottomnya bawahnya itu juga titik titik. Kemudian border colornya itu red. Kemudian eh, ketinggian bordernya itu 400. Border border bracket itu anu, kiri. Ya, ini solid. Ya, ini kanan aku lupa. Ini rek dan kanan kirinya itu solid, tebel garisnya, nggak ada putus-putus, jadi tebel garis lurus gitu. Kemudian border like color yaitu warnanya merah. Ya, border like color itu ya merah juga. Kemudian backgroundnya saya kasih lavender. Di sini fungsi, title-nya saya pakai, saya nama itu gas 4. Kemudian bodinya eh, bodinya itu saya, saya pertama panggil kelas bordernya, dipanggil di sini dengan kelas border kelas sama dengan ketik 2 border. Kemudian di dalamnya berisi pemanggilan form dengan penggunaan tag form dengan eh, pengaturan sebagai action atau namanya tugas PHP, dan metodenya itu get untuk mendapatkan ini sih ini. Oh,
Di sini saya pertama membuat headernya dengan ukuran H2, kemudian saya kasih tag center agar tagnya apa kalimatnya berada di tengah webnya nanti. Kemudian saya memakai fungsi table. Nah, dalam tabelnya itu ada nama. Nah, nama ini nanti di bawahnya diberikan tag apa fungsi tag input yaitu dengan input type-nya apa nih kan nama itu type-nya teks kan yang dimasukkan itu teks jadi type yang dimasukkan dan teks nanti yang dimasukkan itu apa variabel yang tempat dimasukkannya itu apa yaitu nama kemudian ada selanjutnya name tipenya itu kan angka jadi menggunakan tipenya itu number dengan tempat yang dimasukkan adalah NIM-nya, kemudian tanggal lahir, inputnya itu tipenya itu date dengan name tanggalnya itu tanggal, itu D. Selanjutnya, nah alamat untuk alamat di sini kita karena itu kan panjang dan juga apa namanya luas panjang dan juga banyak gitu kan variabel apa huruf-hurufnya jadi menggunakan teks area. Nah, tapi penggunaannya itu agak berbeda dengan cara penginputan yang lain, yaitu tidak perlu pakai input tapi langsung saja menggunakan teks area. Nanti eh, tinggal menggunakan penyimpanan tempatnya, pemilihan tempat namanya itu nanti nama tempat name sama dengan titik dua alamat seperti itu. Jadi tidak pakai input berbeda dia. Kemudian saya di sini menggunakan jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin ini menggunakan input type radio. Jadi nanti pilihannya itu nanti langsung dimunculkan. Jadi kita tinggal pilih saja. Tapi ini biasanya cuma dipakai untuk dua dua pilihan radio ini. Langsung input kedua, ya ini ada inputan pertama itu radio untuk laki-laki dan inputan kedua itu perempuan. Di sini menggunakan jenis ini selanjutnya ada masa aktif sampai apa masa aktif sebagai mahasiswa ini. Di sini menggunakan input type-nya itu beda lagi yaitu checkbox dengan tempat baliknya UAD. Kemudian jurusannya di sini saya memberikan pilihan teknik kimia, teknik elektro, teknik pangan, teknik informatika, teknik teknologi industri. Selanjutnya, oh ini tadi di sini menggunakan tag fungsi select yaitu dalam select ini harus ada option. Jadi ya belum nyoba yang lain sih. Ini yang baru pertama kali saya coba. Jadi saya dalam selectnya itu harus ada optionnya. Jadi pilihannya itu ada dan optionnya ini. Kalau nggak pakai option sih belum nyoba sih. Nanti saya coba. Kemudian di sini saya menggunakan input tipe submit, yaitu submit itu untuk mengarahkan penyimpanan, mengarahkan datanya itu untuk disimpan kemananya gitu. Tapi di sini saya belum diajarkan, jadi cuma ingin saya tampilkan saja. Kemudian di sini ada fungsi tipe reset atau input tipe reset. Ya mungkin itu saja. Iya terus, ini bawah ini untuk menampilkan gambar yang saya ingin tampilkan. Ya, ini hasilnya. Ya, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.